Tapi bagi masyarakat Sunda Wiwitan, nggak cuma Baduy, misal Kasepuhan juga gitu kan, bertani itu sesuatu kayak ibadah gitu loh. Sebenarnya dari 1954 atau ya 1950-an sampai ke Orde Baru itu kan negara lumayan intens ini ya, kayak mencoba mengambil alih untuk hutan produksi gitu kan. Dan di Mentawai itu kan lumayan ekspor kayu juga dulu tinggi. Emang kadang-kadang ya modernitas nih kayak paradoks ya. Kadang-kadang dia menguntungkan tapi juga mengganggu keseimbangan. Masyarakat tradisional kalau jeda tuh penting, nggak cuma untuk lingkungan tapi untuk batin juga gitu. Ini udah berdalam, oh yaudah baru masukin lagi kamera kan. Pas pulang, aku cek semua file aku yang masuk wilayah dalam itu kayak blur semua gitu. Kan kalau di masyarakat kan sering bilang, oh Roro itu, pohon-pohon itu berbicara. Itu sering kan kita dengarkan. Karena kalau kita dari perspektif urban kan, apa sih pohon mana bisa hidup gitu kan. Bapak gimana motong kuda? Ini sih lagi motong poninya dulu katanya. Siap, oke. Sabar ya, satu-satu. Halo Sobat Adat, kembali lagi di podcast BRWA. Hari ini sama gue Inka Ramdhani. Nah, podcast hari ini bakal bahas soal mitos, pengetahuan lokal, dan juga cerita-cerita leluhur nih di masyarakat adat. Nah, tapi hari ini gue gak bakal sendiri, jadi gue bakal ngobrol-ngobrol bareng juga nih sama Bang Dhani nih. Halo. Inka Ramdhani. Bang Dhani, boleh gak nih cerita sedikit Bang Dhani asalnya dari mana sih nih? Kan kita hari ini mau bahas soal pengetahuan lokal dan cerita leluhur nih. Yeah. Dulu kalau misalnya di tempat asalnya Bang Dhani ada gak nih cerita-cerita unik atau apa nih? Saya itu tinggal asli Bogor, Inka. Oh. Kalau cerita-cerita mitos atau leluhur, dulu di Bogor tuh ada angkot setan. Tahu nggak kamu? Enggak. Ya, angkot setan tuh nih, angkot set malam-malam nih jam 9:30 apa? Iya. 9:30 lewat. Bang berhenti, nggak berhenti. Bang berhenti, nggak berhenti. Ah, angkot setan. itu ceritanya. Bikin emosi ya, jadi setan. Oke. Iya. Oh, baru aja ya itu ya. Cerita baru juga. Ya, tapi kalau misalkan gua sih nggak punya cerita-cerita leluhur yang seperti diinginkan oleh banyak masyarakat gitu. Tapi kita kehadiran tamu hari ini tidak cuma berdua, kita Iya betul, iya. Kalau juga kalau misalnya dengar cerita-cerita luhur, cerita-cerita pengetahuan lokal nih, biasanya ada ya influencer yang bergerak juga di bidang itu. Iya, kurang sah kalau kita nggak mengundang sosok yang memang aktif di bidang begitu-begituan. Kita sambut ini dia Kiki Tube. Halo semua. Oke. Halo Bang Halo. Dhani. Senang Oke. banget bisa datang ke sini. Terima kasih. Ngobrolin begitu-begitu. Iya. Bang Dhani. Betul. Karena Iya. kita udah kedatangan Kiki Tube. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Langsung closing. Cepet. Oke. Mas Kiki, aman nanya dulu. Kiki Tube tuh tubenya kenapa sih? Apa istilahnya? Simple, dulu kayak zaman SMP dulu pernah bikin YouTube kan, tapi udah dihapus, jadi nggak akan nemu. Yaudah akhirnya disuruh bikin ID-nya itu Kiki Tube gitu. Dan waktu itu kan kalau salah pas mau SMA 2000 berapa lupa. Pokoknya itu kan Instagram lagi naik juga kan. Ya udah bikin ID-nya, username, wah pakai yang YouTube aja deh kayak itu. Ya udah akhirnya Kiki Tube. Dan sampai sekarang tuh jadi trademark ya. Iya. Malas gantinya gitu loh, malas gantinya gitu. Betul. Ya, gitu sih. Oh gitu. Menarik juga ya. Iya. Ada ini nggak ada nama Friendster gak dulu? Gak ada. Masa nggak punya nama Friendster? Kayaknya ada, cuman udah lupa deh. Kamu ada nggak nama Friendster Nggak atau ada. Facebook deh, nama Facebook? Facebook mungkin Firiski Nasution. Karena nama aku kan lengkapnya kan Firiski. Oh, nama asli ya. Nama asli, tapi disingkat stage name Betul. Kiki biar lebih gampang diingat gitu kan. Kan kalau Facebook tuh alay-alay biasanya kan. Iya, Iya. semua sih. Gitu. Iya. Gue dulu jujur namanya David Percayaga. Facebooknya. Oke. David percaya nggak? David Percayaga. Nama username-nya. Iya. Gue cuman pengen orang kalau nanya Facebook lu apa? David Percayaga? Enggak. Siap. Sungguh Siap. tidak bermanfaat Siap. kan? Siap, boleh. Oke. Dari dulu memang ini ya jiwa-jiwa komedinya sudah ada ya. Betul. Oh, oke. Itu dia. Nah, kembali lagi nih ke Bang Kiki Tube.
Sebelumnya aku Kiki jadi aja dah. bingung deh manggilnya. Kiki Oke, aja. Kiki Kiki Tup aja. ya. Kiki Tup lagi, Kiki aja ya. Oke. Mbak Kiki nih, sebelumnya kan kita udah cari tahu nih soal Bang Kiki dan juga nonton nih podcastnya Bang Kiki. Udah subscribe? Udah Oke, belum PR ya? nanti. Oke, Oke, PR lanjut. nanti ya. Jadi kan Bang Kiki ini sering ke masyarakat adat ya. Yang aku lihat ada di Kalimantan, di Dayak mana Bang? Dayak Iban. Oh iya ya. Terus Mentawai dan Baduy. Oh dan Baduy. Oh ya, aku sempat dapat cerita juga dari teman BRWA, sempat ketemu Bang Kiki di Sungai Utik. Oh iya. Iya. Oh lewat gitu. Enggak, maksudnya Ngobrol. Hanyut atau gimana? Lewat sungai ya. Lanjut. Oh iya. Papasan Kayak doang. pas-pasan iya mungkin. iya. Nah, sebenarnya aku penasaran juga nih. Maksudnya kan ke sana itu kan jaraknya jauh. Terus mungkin perlu niat ya. Itu awal mula memulai sebagai konten kreator yang ke masyarakat adat tuh gimana sih? Oke, mungkin backstory singkat gitu lah ya. Jadi semua dimulai dari 2020. Oh, 2020. oke. Jadi semua tuh dimulai pada tahun 2020 pandemi kan. Turning point banyak orang lah Ya, gitu ya, kan. ya. Pandemi dan segala hal. Jadi waktu itu aku kemarin tuh baru pulang dari India gitu, dan India kan lumayan banyak ini ya sensory experience ya, dari mata, bunyi, bau, aroma gitu, dan makanan semua kayak di apa ya, di Cekokin. intens ya, cekokin gitu kan. Entah kenapa di India tuh kayak aku merasa apa ya, kayak mempertanyakan ya, gue selama 25 tahun ini kemana aja ya kok baru merasakan ini. Biasanya kan dulu kan travel kan ke kota ya, Singapura, Jepang yang ya mungkin urban banget dan nyaman lah gitu kan. Tapi di India kan lumayan banyak sensory experience dan kita ikut perayaan juga gitu. Iya. Ya udah akhirnya pas pulang 3 hari setelah pulang tuh lockdown Oh. gitu. Untung aja tuh udah pulang kan. Udah Kalau nggak pulang. lockdown di India tuh di Netep Delhi tuh, jadi sebulan orang netep. pendapan ntar. Asli, Situ. takdirnya nggak kesini nih, nggak akan ketemu, nggak jumpa kita. Ya udah akhirnya kayak, dan itu masih ngantor waktu itu kan. Terus kayak entah kenapa sampai di Jakarta lagi tuh rasanya pengen travel terus gitu loh, pengen motret, dan aku suka motret kan. Terus aku nanya sama rekan kerjaku, apa ya travel bisanya cuman weekend gitu, nggak ganggu kantor gitu kan. Iya. Oh ke Baduy aja Kak, tuh deket tuh. Dan maksudnya lebih affordable juga kan, nggak perlu naik pesawat atau gimana. Ya udah dari situ dapat open trip, pergi weekend itu juga. Oh. Nah di Baduy tuh pertama kali terpapar benar-benar ke alam, dan aku fun fact, aku nggak anak alam sama sekali, benci alam dulu. Main ke tanah aja tuh kayak jijik gitu kan. Tapi di Baduy itu awalnya memang niatnya hanya untuk dokumentasi gitu kan, dan Karena seneng foto. senang foto awalnya, jadi nggak ada niat ke jauhnya atau long term gimana gitu. Tapi pas di Baduy, kayak ke Baduy dalam waktu itu kan, ngobrol sama Bapak Ayah Sapri, ada waktu itu aku tempat di rumahnya kan, tentang kepercayaan mereka. Dia ngejelasin kayak gimana kalau hutan tuh menjadi sesuatu yang penting gitu kan, ada roh-roh leluhur juga, peran lain gitu yang antar dimensi kan. Dari situ aku mulai ingat banget pas pulang dari kereta mau ke Jakarta tuh aku mulai mempertanyakan gitu, kayak apa yang selama ini aku tahu itu mungkin masih banyak lagi misteri memang aku belum Tidak pelajari terungkap, gitu ya. kan, tidak terungkap gitu kan. Kan selama ini aku ngira kan itu sesuatu yang apa ya, mitos tuh hanya mitos, nggak sesuatu yang tidak benar. Betul. Tetapi di Baduy itu sesuatu yang dilakukan setiap hari gitu, dan itu menjadi apa ya, menjadi kebenaran mereka, dan itu menjadi yang mengatur sistem kehidupan mereka dan tetap seimbang gitu kan. Nah dari situlah mulai banyak pertanyaan, pelajari kepercayaan Indonesia umum lah gitu kan. Baru ya akhirnya ke-trigger ke masyarakat adat lainnya, ke Mentawai dan segala hal. Kurlep sih gitu. Itu waktu di India tujuannya apa itu? Ke ini, ke Nepal? Foto. Enggak, di Jaipur waktu itu. Oh, hanya untuk foto. Foto doang gitu. Emang Kan, semua kan lagi ada waktu itu kan Holy Festival kan yang Iya, lempar tahu. Oh, iya, sebuah Ya, apa kayak menarik di foto coloran kan. ya? Coloran. Coloran ya, Dia modelnya kan. ya. Ya itu dari situ. Oh, emang beliau nih suka banget foto. Dia foto ronsen aja di komen. Ini kayaknya kurang estetik. Minta rongsen lagi. Iya. Oke. Dari India baru ke Baduy. Baduy. Kenapa pilihannya Baduy? Karena paling dekat dan nggak ganggu jam kerja kan. Dan waktu itu kebetulan karena temanku yang pernah ke Baduy dan di satu kantor kan, ya dia ngerekomen gitu. Oh kita ke situ aja, kakak kesana aja, nah, gitu. Iya. Ya udah berangkat deh. Jadi kayak benar-benar gak ada cerita-cerita hero's journey yang dari kecil dia hidup dari alam. Jadi makanya dia kena benar-benar kayak kebetulan banget aja gitu. Oke. Apa sih Pak kebiasaan hari-harinya orang Baduy dalam tuh?
yang kita nggak tahu. Iya sebenarnya. Kesehariannya mereka bertani gitu kan. Selama ini kan kita ngeliat bertani itu kan sesuatu ya udah pekerjaan aja. Tapi bagi masyarakat Sunda Wiwitan, nggak cuma Baduy, misalkan sepuhan juga gitu kan. Bertani itu sesuatu kayak ibadah gitu loh. Jadi kayak mereka apa ya, istilah mereka kan nyipo haji gitu kan, simbol kehidupan gitu. Jadi padi itu, pangan tuh nggak sesuatu cuman komoditas, tapi itu sesuatu pemberian alam yang harus kita hargai gitu dan kita jaga keseimbangannya, karena itu untuk generasi ke depan juga gitu kan, dan alam juga bisa tetap memberi. Jadi kita nggak boleh mengecewakan alam lah. Dengan makanya kita lakukan penghormatan. Jadi itu benar-benar apa ya? Sakral dan bermakna gitu. Kalau selama ini kan kita di kota ya udah kayak hubungan kita sama makanan aja tuh udah putus kan, kayak kita beli supermarket atau dari online gitu kan. Ya udah kayak tahu udah jadi, tapi kita nggak pernah merasakan proses gitu. Nah di Baduy itu dan masyarakat adat lainnya mereka kan menghargai sensori kan. Jadi kayak mereka dari menanam, terus dari mengurusnya dengan ritualnya. Jadi kayak karena ada proses yang mereka lalui, hasilnya pun mereka tuh jadi hargai gitu. Dan itulah keseimbangan menurut aku. Wah keren banget. Dan itu yang hilang di kota sebenarnya. Dan itu kesadaranku, makanya akhirnya mulai belajar yang lain. Gitu. Iya. Menarik ya. Jadi makan itu bertanam tuh bukan soal makan aja, tapi soal keseimbangan. Sebenarnya pengetahuan lokal kayak gitu udah sebenarnya banyak ya Bang ya di Indonesia ini, tapi sayangnya ya gitu ya, karena proses perkembangan ya mungkin kalau dari Bang Kiki sendiri nih ngelihat sekarang kan udah banyak pembangunan, banyak proyek-proyek pembangunan pemerintah dan lain-lain. Dampaknya gimana ya? Maksudnya yang Bang Kiki hadapi gitu kan, pasti dengar cerita nih dari masyarakat. Mereka gimana nih dengan hal itu? Mungkin aku cerita dari yang aku pelajari aja dari 3 komunitas adat ini ya. Turning point aku waktu itu mungkin pas di Mentawai sebenarnya gitu kan. Karena kan pas zaman sebenarnya dari 1954 atau 1950-an sampai ke Orde Baru itu kan negara lumayan intens ini ya, kayak mencoba mengambil alih untuk hutan produksi gitu kan. Dan di Mentawai itu kan lumayan ekspor kayu juga dulu tinggi. Nah tapi satu sisi juga negara juga memaksa, di Mentawai itu sempat ada terjadinya distorsi gitu kepercayaan, karena dulu dipaksa untuk mengaku beragama dalam yang lima yang diakui negara gitu kan. Jadi banyak ritual dilarang dan yang melakukan ritual itu ditangkap dan alat-alatnya diambil. Nah itu akhirnya membuat distorsi dan banyak kepercayaannya jadi pudar gitu di masa sekarang gitu. Nah, gue penasaran deh, itu Mentawai dan Baduy Dalam, gimana mereka menanggapi kita yang datang ke sana? Apa welcome atau ada do and don'ts gitu atau gimana? Beda-beda ya. Cuman kalau welcome ya, karena kebetulan yang aku datang ini memang udah terbiasa didatangi tamu gitu kan. Karena trip ya awalnya. Karena trip gitu. Tapi emang kalau yang paling ketat itu di Baduy. Misalnya di Baduy Dalam itu kan kita nggak boleh foto. Oh nggak boleh bawa alat-alat foto, kamera? Kamera boleh, tapi maksudnya di luar sebelum masuk perbatasan dalam ya. Cuman di dalam tuh benar-benar harus dimatikan gitu. Jadi dokumentasi bentuk apapun nggak boleh. Kecuali mata. Gambar mata, ingatan. Itu sensori aja gitu kan. Terus nggak boleh sabun kimia gitu, karena di sungai kita. Jadi kalau mandi di sungai itu nggak boleh pakai sabun. Jadi pakai siram aja atau pakai ada daun gitu kan, alami gitu. Jadi nggak merusak sungai gitu kan. Jadi benar-benar do's and don'ts-nya banyak banget gitu di sana. Jadi dan kita nginep cuma boleh semalam gitu. Oh gitu. Kenapa emang nggak boleh extend? Karena kan kalau di Baduy kan mereka kan sibuk bertani ya. Dan itu kan memang simbol kehidupan mereka bertani kan, berladang gitu. Jadi kalau misalnya tamu datang tiap hari kan pada sibuk semua, menghambat pekerjaan mereka. Benar, makanya itu hanya di weekend gitu. Oh gitu, ada jadwalnya ya. Gitu. Kalau kita bantu, boleh gak bantu nanam atau bantu nyangkul? Sejauh ini sih aku lihat boleh-boleh aja sih. Misalnya kita ritual ngasek tuh nanam benih padi, ya kalau bisa bantu. Kalau kita memang deket sama keluarganya gitu kan, tergantung keluarganya yang kita deketnya atau gimana sih gitu. Tapi ya itu. Ngomong-ngomong terus, kayaknya agak aus ya. Nah, boleh nih kopi. Kebetulan ini ada bunga Mas Kiki. Ada kopi dong. Iya, ini bisa kebetulan dinikmati. Kopinya dari Enrekang, salah satu masyarakat adat juga di Sulawesi Selatan ya, Enrekang ya. Ya, Sulawesi Selatan.
Dia perbatasan dengan Tanah Toraja. Oh, berarti Boleh biji deh. kopinya dari sana. Iya, biji kopinya Silakan langsung dicoba. dari- Siap. Silakan. Bareng-bareng. Gigi, iya. Oh, menarik juga. Inka kalau ada kesempatan mau nggak ke sana? Ke Henry Kang? Ke Baduy? Oh, boleh banget. Iya mau sih. Silakan datang Karena deket aku toh. belum pernah sama sekali ke Baduy. Oke. Kalau bedanya sama Baduy di luar apa, Pak? Baduy luar tuh lebih fleksibel ya gitu. Dan memang secara simbolis mereka juga semacam Baduy luar tuh kayak pagar gitu untuk melindungi daerah sakral di Baduy dalam gitu kan. Oh, bumper. Bumper Oh, gitu. bumper. Nah, kenapa Baduy dalam nggak boleh diakses itu ya? Maksudnya nggak boleh didokumentasiin segala macam. Baik untuk penelitian. Ya untuk penelitian juga Nggak nggak boleh. boleh gitu. Kenapa ya alasannya? Menjaga. Kalau dari yang aku tanya sih memang kan untuk supaya tidak disalahgunakan juga gitu kali ya, dan memang untuk menjaga kesakralannya juga gitu. Tapi secara detail aku nggak tahu, mungkin para koklot tahu gitu kan. Cuman intinya mungkin untuk menjaga tidak disalahgunakan aja sih gitu. Iya. Kayak kemarin ya Inka ya, lihat gak video yang apa YouTuber masuk ke Baduy ngasih handphone, ngasih apa? Oh iya, iya. bagi-bagi handphone. Ya. Dalam kan ya? Luar Pak. Oh itu luar. Oh, kalau itu boleh tuh? Apa sebenarnya nggak boleh juga tuh? Secara etis sih nggak boleh ya gitu. Tapi ya aku nggak bisa komen itu ke itu ya. Cuman memang sebenarnya kalau di Baduy ini yang aku dengar dari tetua-tetuanya itu memang sebenarnya mereka khawatir dengan generasi muda itu udah mulai dengan main handphone gitu kan, di Baduy luar khususnya gitu kan. Baduy dalam nggak boleh. Jadi itu takutnya nanti bisa mendistorsi kepercayaan dan keseimbangannya gitu sih. Itu udah menjadi dialog lah di kalangan Baduy. Iya sih. Emang kadang-kadang ya modernitas nih kayak paradoks ya. Kadang-kadang dia menguntungkan tapi juga mengganggu keseimbangan. Benar. Karena beberapa juga yang pernah aku temui juga ya, Kak Kiki sharing juga. Semakin banyak handphone, semakin banyak televisi, bahasa juga ikut luntur, pangan juga ikut luntur gitu. Nah kalau misalnya dari Bang Kiki sendiri nih, nggak tahu. Kalau menurut Bang Kiki sendiri, menurut Bang Kiki, handphone tuh harus dibeli nggak sama kita? Gitu. Saya juga pakai handphone. Nggak apa-apa. Oh, sorry gitu. Nggak apa-apa Inka, kamu jangan grogi. Inka mah kalau di depan. Oh tapi aku kemarin baru aja pulang dari Kasepuhan Gelar Alam gitu kan. Dan di situ aku baru menemukan statement yang menurut aku mulai melihat modernitas tuh dengan pandangan lain gitu kan. Dia bilang kalau di sini Ki, di Kasepuhan Gelar Alam, modernitas tuh nggak musuh, tetapi bisa menjadi kayak sesuatu yang bisa dikawinkan dengan tradisi gitu. Asal dengan batasan gitu kan. Makanya di Kasepuhan Gelar Alam tuh kan mereka energinya mandiri kan, dengan dari turbin gitu kan, terus solar panel gitu. Jadi benar-benar nggak ngerusak alam di situ gitu. Dan benar-benar mandiri, dan itu menguntungkan bagi masyarakat sana gitu. Kayak AI sebagai tools aja Tools kan, gitu. untuk membantu atau menunjang kerjaan kita. Tapi nggak menghilangkan ya, Iya. menghilangkan kerja. Istilahnya dia bilang kayak Kang Yoyo bilang tuh ya mengawinkan modern elemen modernisasi, tapi jangan terbawa arus. Oh, Itu fungsinya tradisi itu untuk kita mengenal batasan kan pada akhirnya. Pada akhirnya modernnya ya nggak salah, tapi gimana kita menggunakannya. kayak pisau, benar. Kayak pisau Pak gitu. Satu sisi buat motong apel benar. Benar. Tapi kalau untuk nusuk orang udah. Nah, lain cerita kan. Betul. Tapi kan bukan salah pisaunya. Exactly. Itu. Nah tadi menyinggung mentawai. Ada mitos tentang kalau mau makan tuh izin dulu ke hutan. Pernah dengar nggak mitos itu? Minta izin ke hutan iya, cuman nggak cuman makan. Misalnya kita mengambil sesuatu dari hutan, ngambil kayu, ngambil tanaman obat gitu kan. Biasanya itu ada prosesi, biasa perizinan, dan itu bisa dilakukan oleh sikere gitu kan. Sikere itu apa? Sikere itu kalau bahasa Inggrisnya shaman. Shaman Kalau tuh apa? shaman tuh kayak tabib mungkin. Tapi ada orang yang bilang juga dukun, tapi naranya itu terlalu Negatif ya? mengerdilkan ya istilah. Karena naranya sikere itu kayak dia multi peran, dia bisa jadi tabib, jadi tokoh adat, guru adat juga yang untuk generasinya, seorang bapak, juru hukum tradisional. Jadi benar-benar manusia yang multifungsi gitu. Oh, itu kenapa kita harus izin dulu ke hutan tuh? Maksudnya prosesinya tuh seperti apa? Kalau dari yang aku dengar ceritanya, di hutan tuh kan ada penuh dengan roh ya gitu, rumah roh gitu. Dan di kepercayaan mentawai, ketika kita meninggalkan dunia yang kehidupan ini gitu, kita kembali menyatu dengan sebuah kesatuan roh di hutan tuh, roh leluhur gitu kan. Yang nantinya ketika misalnya nanti untuk generasi selanjutnya mereka
melakukan ritual, butuh energi baik dari roh kita yang akan Jemput gitu, yang mendatangi mereka gitu. Karena kan sekarang kan kita menganggap roh leluhur yang sudah tidak ada. Jadi itu sebuah siklus gitu loh. Berarti mendekati sumber kebaikan dan positivity ya. Iya. Sebagai bentuk itu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau di kepercayaan mentawai ya, sebenarnya kita ketika kita udah meninggal kita nggak benar sepenuhnya musnah. Kita akan di beda dimensi lain dan menjalankan peran lain gitu. Dan rumahnya roh-roh ini ada di hutan gitu. Dan itu yang harus dijaga. Iya, sebenarnya dari pengetahuan lokal masyarakat juga mereka udah melindungi ya. Benar. Sumber daya alam dan hutannya. Tapi sekarang ini kan sering banget ya kedengeran konflik-konflik antara masyarakat adat dan pemerintah. Sebenarnya kalau yang dari aku dengar, masyarakat adat juga nggak anti pembangunan gitu, tapi mereka butuh komunikasi gitu. Nah, kalau misalnya menurut Bang Kiki sendiri yang udah explore dan juga sebagai urban ya, sebagai kita kan orang urban, melihat konflik-konflik itu gimana sih gitu? Kira-kira sebenarnya apa sih, apakah pemerintahnya ini kayak kurang mengetahui soal pengetahuan lokal itu, atau justru masyarakatnya, atau gimana nih kalau dari pandangan Bang Kiki sendiri yang udah beberapa kali keliling di masyarakat adat? Kalau aku ngelihatnya sih sejauh ini ya, kayak dari pihak luar ya termasuk pemerintah gitu kan, dan perusahaan lainnya juga, mereka memang tidak mengerti konteks yang ada di lapangan gitu kan. Kadang kan ada kayak pemerintah dan perusahaan kan mungkin ada niat membantu atau pembangunan gitu kan, tetapi kan apakah di lapangan masyarakatnya memang butuh pembangunan gitu, dan kalau misalnya pun butuh pembangunan seperti apa gitu kan. Nah kadang terlalu besar itu dari pihak luar yang ingin menguasai kayak ingin intervensi tapi dengan cara mereka sendiri tanpa ada terjadinya dialog gitu kan, dan itu akhirnya yang membuat distorsi sebenarnya gitu. Tidak ada jembatan gitu loh sebenarnya gitu. Kalau Bang Dani sendiri suka dengar nggak konflik-konflik masyarakat adat dengan pemerintah? Oh sering, terkait pembangunan dan modernisasi itu biasanya itu. Nah kalau saya sih menyimpulkannya memang pendekatan pemerintah kepada masyarakat adat yang kurang tepat. Jelas beda treatmentnya Pak. Kalau misalkan kita kan kesana penuh prosedural ya kan? Benar. Nah, pemerintah tuh nggak mau ngelewatin itu. Jadi dia mah pemerintah mikirnya hasil, tapi kan si masyarakat adat butuhnya metode. Kalau misalkan lu butuh bangun di sini, iya, memang kita membutuhkan, tapi seperti apa langkahnya? Nah, disitulah konflik itu ada gitu. Nah, kadang-kadang pemerintah juga nggak sebegitunya ya. Gitu. Kan yang ujung-ujungnya yang ngejaga dan kena dampaknya kan masyarakat ada tersebut gitu. Iya benar-benar. Jangan terlalu dengar lah pemerintah. Iya berarti sebenarnya butuh solusi yang tepat ya antara pemerintah dan juga masyarakat untuk berkomunikasi ya. Iya, yang kontekstual. Misal kayak di Mentawai kan dulu kan pas zaman Orde Baru itu kan memang intensifikasi sawah juga banyak kayak padi, beras gitu kan. Iya benar. Kalau semua pangan kita tuh harus nasi gitu kan. Swasembada. Minimal kan sebenarnya di Mentawai kan mereka staple foodnya sagu gitu. Iya, kan. betul. Dan itu sagu lebih gampang secara tumbuh dan bisa berbarengan dengan tumbuhan lain gitu tanpa harus diurus setiap hari gitu kan. Nah datangnya sawah padi gitu, itu kan menjadi effort lebih kan untuk orang Mentawai yang terbiasa berabad-abad. Ya udah sagu mandiri ya ditanam, udah biarin aja nanti dia bisa lebih nggak perlu banyak urusan gitu kan. Nah gara-gara itu kan akhirnya orang Mentawai dulu tuh jadi kayak pas waktu itu jadi banyak lebih kerja dan akhirnya jadi banyak beban gitu. Akhirnya nggak kompatibel, akhirnya mereka nggak ditinggalkan dan nggak ini. Dan secara tanah juga setahu aku nggak gitu kompatibel juga gitu kan. Itu hal-hal seperti itu sih yang. Iya aku juga pernah dengar. Kalau aku sendiri lebih sering banyak ke Kalimantan Utara nih. Nah di sana kan ada bahasanya kalau di kita tuh resettlement, jadi dipindahin nih masyarakat di kampung, dipindahin ke arah kota. Nah itu biasanya ada bantuan dari pemerintah cetak sawah, sedangkan nggak cocok sama orang sana. Akhirnya sawahnya ditinggalin, seakan-akan program pemerintah ini nggak diterima sama masyarakat. Padahal sebenarnya nggak cocok aja gitu. Mereka mau aja. Nggak pernah ada terjadi dialog gitu kan. Gitu sih. Benar-benar masuk. Padahal kan kalau cocok tinggal bawa ke rumah ya kan. Loh. Itu harusnya. Tapi pernah nggak Inka ke Mentawai, pernah nggak? Belum. Kebetulan tempat-tempatnya Bang Kiki nih Baduy belum pernah aku, Mentawai belum pernah. Iban juga belum pernah. Iya. Dekat benar gitu. sih. Mentawai gue juga belum. Dimsum pernah gue, mentai tapi. Siap. Oke. Tapi kalau Mentawai belum. Oh belum, oke. Kalau Bang bisa masuk. Bang Dani udah pernah explore mana aja nih? Aduh.
Belum pernah, Oh, belum Nah, pernah. makanya gue mau nanya Kiki, kalau kasih alasan kita berdua, Ki, kenapa kita harus berkunjung ke sana? Apa yang bikin menarik gitu di sana tuh? Apa yang bisa kita lakukan di sana? Oke. Relasi ke alam sih gitu, rasa spiritual dan maksudnya di kota itu kan kita nggak dikelilingi hutan ya. Jadi kayak kita ketika bilang spiritual dekat dengan alam, kalau alam itu sesuatu yang hidup, itu sesuatu asing ya bagi kita. Betul. Karena memang jelas kita dikelilingi dengan gedung-gedung gitu kan. Iya. Tapi ketika kita berada di sana dengar ceritanya gitu kan, ada rasa yang memang kita nggak pernah dapat di kota gitu sih. Kalau aku bilang gitu ya, rasa itu yang hilang, yang kayak itu yang mendefinisikan kita sebagai manusia sebenarnya. Karena kita lebih lama hidup dengan alam dibanding kita hidup dengan kota sebenarnya kan. Kota kan juga baru berapa abad sih gitu. Iya, Nah, betul. dalam ratusan ribu tahun atau apa ya, kita dari leluhur kita dulu tuh yang kita dengan alam gitu kan. Betul. Jadi ada memori itu yang ada di dalam diri kita itu tinggal di kutak aja gitu, diingatkan kembali. Nah, gitu. waktu ke lu sana, apa sebenarnya yang mereka bawa, pesan apa yang mereka sampaikan ke lu dan lu berharap sampaikan ke orang lain juga? Rasa cukup, Pak. Gitu. Karena di semua budaya Indonesia, tradisi Indonesia manapun, sebenarnya walaupun dengan cara penafsiran beda-beda ya gitu ya, tapi sebenarnya ujung benang merah selalu sama gitu, kayak sesuatu yang berlebihan tuh pasti merusak. Gitu. Dan itulah yang di kota kita, karena kita dengan sistem kapitalisme kita kan kita nggak ada batasan kan, dan malah growing tuh better gitu. Ya, betul. Tanpa adanya kapan cukupnya gitu. Nah, akhirnya itu yang menjadi kayak collateral damage-nya, kerusakan alam, Menggerus gitu, ya. menggerus. Kalau di masyarakat adat tuh kan semuanya tuh mereka juga tetap hidup dengan alam, mengambil dari alam gitu kan. Tapi kan ada batasan jeda supaya alam juga bisa tetap sembuh gitu kan, dan growing back gitu. Nah, itu rasa jeda itu yang hilang di kota gitu loh. Kayak kadang di kota ngerasa gak sih, kayak apalagi di Jakarta kan kita kalau ada pause momen aja jeda tuh kayak nggak produktif nih. Iya. Hustle. Pokoknya setiap waktu harus terisi gitu. Betul. Ya itu yang aku pelajari di masyarakat tradisional, kalau jeda tuh penting, nggak cuma untuk lingkungan tapi untuk batin juga gitu. Deep ya. Iya, maksudnya kalau gimana kita mau merenung kalau kita nggak ada jeda kan gitu. Iya. Gitu sih. Emang nggak bisa diterapin di ibu kota sih menurut gua. Belum. Karena gitu. terlalu cepet pace-nya. Bener. Ruangnya nggak kompatibel kan. Iya, contoh skup kecil deh, karyawan di Jakarta tuh jam istirahat jam 12, dia bisa sambil makan sambil Zoom meeting, Pak. Iya. Parah ya. Ngerti ini kan. Iya, letak istirahatnya di mana itu? Bener. Tetap Zoom meeting, tetap dilalarin gua kayak ini. Iya. Kayak pisang, Asli. kayak pisang, Pak. Gua dilalarin. Gue dari aman loh. Gua udah bijak dilalarin gua. Parah-parah. Astagfirullahaladzim. Itu tuh spirit itu ya, harusnya yang digaungkan ke kota-kota lain ya. Iya. Atau ke daerah lain ya. Berdamai dengan waktu itu. Karena aku kemarin baru baca artikel, ini menarik sih sebenarnya. Jadi ada artikel, kalau salah ada antropolog atau jurnalis di Amerika, kalau salah tahun 19 awalan, dia wawancara sama ada masyarakat adat di Fiji waktu itu. Terus ada dialog nih terjadi kan. Terus orang Fiji cuma bilang gini, saya heran deh sama kalian orang kota gitu. Kalian kenapa sih kayak mentuhankan waktu gitu. Kayak semua harus produktif, cepat gitu kan, dan terisi gitu kan. Nih, padahal kita kalau di sini di Fiji, dulu itu ya, kita kalau mau makan ya kalau lapar aja, kalau mau tidur ya pas ngantuk gitu, nggak perlu harus ada jam makan siang, waktu tidur kapan gitu. Dan dari artikel itu intinya dibahas sebenarnya rasa kita ingin menguasai waktu itu yang akhirnya rasa yang menimbulkan rasa kita untuk menguasai alam gitu, distorsi waktu itu sendiri. Karena kan kita kayak ingin menjinakkan waktu ya. Betul. Jam segini sini, jam segini gitu. Udah lama-lama ngelempet kemana-mana gitu, ingin menguasai ruang, menguasai orang-orang gitu kan. Betul. Oh iya bener ya. Betul. Gitu. Jadinya rakus makin Rakus. lagi. Iya. Jadi kalau di masyarakat kan mereka ngikutin alam Iya, bener. gitu. Tapi itu juga yang akhirnya membentuk kebiasaan orang kota tuh jadi multi talent, Pak. Orang-orang iya multi talent. Orang-orang di masyarakat pedalaman kan tidur ketika ngantuk. Nah, kita mah tidur ketika kerja. Iya. Ya kan di kereta kita tidur juga. Bener sih. Jadi itu, Pak. Lagi rapat tidur. Itu. Bener. Itu multitasking kita. Walaupun secara itu salah sih. Kasian kita. Kasian ya. Ya itu mah baliklah ke kebutuhan masing-masing gitu ya. Benar. Kalau dari POV Fiji mungkin begitu. Tapi kalau ibu kota kan tidak bisa segampang itu gitu. Benar. gerakannya.
Iya, benar. Tapi menjadi lumayan pembahasan menarik sih gitu. Iya, betul. Aku tuh terakhir kemarin ke Banggai, Sulawesi Tengah. Itu susah nyari sarapan. Jadi ternyata orang-orang itu sarapannya masak-masak warteg-warteg itu bukanya jam 10. Jadi mereka dari pagi itu ya abis subuh kan mereka sholat, ya udah di rumah aja gitu ngobrol rapi-rapi. Jadi itu susah banget nyari makanan pagi, makanya kayak wah gila ya nih di Jakarta subuh nih udah ada warteg buka, udah tinggal beli di mana-mana ya. Di sana tuh ya itu dia, mereka lebih menghargai aja sih, maksudnya ada ya nggak perlu buru-buru lah gitu. Benar. Iya sih. Pernah nggak susah nyari sarapan? Susah. Untung ada ini ya, delivery online ya. Itu membantu banget sih gitu. Kalau di pedalaman dah. Pedalaman untungnya sih aku nginap sama keluarga, jadi kayak bareng mereka masak gitu, jadi Oh iya, terselamatkan. Dari masakan-masakan tradisional nih biasanya suka ada yang unik-unik nih yang apa? Kalau masakan yang aku coba mungkin nggak unik banget ya, cuman maksudnya lumayan, bagi aku tuh lumayan kaget, ulat sagu sih Pak. Oh, ulat di sagu Mentawai sih. gitu. Oh di Mentawai ada ulat sagu juga ya? Ulat sagu, tapi ya bagi aku makan ulat sagu masih hidup-hidup itu kayak sesuatu yang makan masih hidup. Iya gitu. Oh, sebagian orang alergi tuh karena protein tinggi Iya, ya. tapi ternyata surprisingly enak sih gitu. Cuman bagi aku yang pertama kali nyoba serangga tuh kayak oke, hidup lagi gitu kan. Langsung masuk ke mulut gitu Langsung ya? mulut dari buka pohon langsung. Iya, agak gitu. aneh sih memang sih. Gitu. Kalau daging-daging mentah Pak di sana? Daging mentah mungkin monyet ya gitu. Kalau di mentah kan memang primata ada memang untuk dimakan ya. Cuman karena percayaan aku jadi nggak bisa nyoba. Tapi aku hanya melihat aja gitu. Tapi unik sih katanya ya daging terenak tuh monyet salah satunya gitu. Di sana ya. Karena nggak ada hewan lain mungkin ya? Ada sih rusa, ada babi hutan juga gitu. Ada ayam. Malah kadang mereka tuh nggak doyan Sama ayam. sama sapi. Jadi waktu itu gue pernah di Kalimantan Utara, itu zaman Belanda itu pernah dikembangkan peternakan sapi. Tapi orang-orang nggak suka sapi, jadi lebih suka rusa. Kenapa ya? Ada mitos sih katanya dulu sapi itu makannya jorok kayak gitu. Terus ada pernah sapi itu ngejilat mayat. Jadi setelah itu mereka udah nggak mau lagi makan sapi. Ya. Dan di Mentawai memang secara nggak ada sapi kan, itu kan dibawa dari luar gitu. Iya. Gitu, dan kayaknya nggak, sapi juga kecapean sih kalau di hutan gitu. Karena jalannya lumayan gitu ya. Butuh lahan yang dibersihin kan gitu. Kasihan sapinya sih. Betul. Apa makanan ternak berarti ulat sagu tadi itu? Iya. Makanan yang pertama kali coba dan ternyata not bad gitu. Sama ya nyobain sagu yang diolah juga, sagu bakar itu juga itu pengalaman unik sih. Ternyata kita nggak sepenuhnya perlu nasi terus ya untuk ini ya, untuk karbo gitu. Ada banyak karbo lain ternyata gitu. Semut pernah nggak Pak semut? Makan semut ada? Nggak sengaja Pak gitu kalau makan ya. Gitu. Ada di beberapa wilayah tuh yang dari nih? semut-semut sarang semutnya diambil. Tahu sarangnya. Iya. Pernah nggak? Nggak, belum. Gitu, lu pernah? Gua terakhir makan daging mentah itu pun sashimi. Iya sih. Tapi gue pernah makan kuda. Kuda gimana rasanya? Di ini Tapanuli Utara, Bulog Sanggul. Aku belum. Dia jadi katanya dulu tuh memang diternakin dan dimakan. Bukannya panas ya daging kuda ya? Enggak sih, tapi waktu itu direndang sih, jadi enak. Iya. Tapi yang gue bingung adalah gimana motongnya kan. Tapi gue diomelin, jadi gue tanyakan, Bapak gimana Bapak motong kuda, menyembelihnya? Ya kamu kalau misalnya nyembelih kerbau kayak gimana? Kerbau lebih susah. Aku gak diomelin. Jadi iya juga ya udah deh gitu. Bapak gimana motong kuda? Ini sih lagi motong poninya dulu katanya. Siap. Oke. Dulu. Sabar ya satu-satu. Potong poni dulu baru potong kuda. Tapi bener kan sembelih Pak. Iya bener sih. Bener metodenya. Gitu. Tapi gue gak kebayang sih makan daging kuda sih. Katanya sih panas kata teman-teman gue. Oh gitu? Iya panas di tenggorokan tuh. Oh gak tahu ya. Gue nggak ngerasain itu sih. Cuma ada 2 menu waktu itu, ada ada rendang kuda sama sop kuda. Oh wow. Jadi kalau rendang kuda masih enak karena bumbunya banyak ya. Tapi saat aku makan sopnya itu kayak agak-agak bau-bau. Amis. Bukan amis sih, kayak bau kuda aja gitu. Bau kuda ya. Bau daging gitu lah. Berarti nggak bersih deh. Nggak usah pengolahannya nggak bersih. Mungkin berarti. Ya kurang bersih ya kayak gitu. Emang sepekat itu sih. Ya mungkin tergantung orang yang masak kali Iya, ya. Mungkin. Kue ada nggak di dalam Pak? Kue? Ada sih, kayak di Bali itu ada kayak
Tapi aku lupa namanya. Jarang sih gitu aku tapi makan gitu. Donat bahagia nggak deh? Nggak ada lah. Gitu-gitu ya. Kopi susu ada, kopi susu. Kopi susu ada? Enggak lah. Tapi masyarakat di pedalaman tuh memang senang minum kopi gitu. Iya. Ngomong makanan ininya, makanan ringan ya apa kan kalau tadi makanan sagu, terus ada ulat sagu. Nah ini makanan yang kita biasa cemilin di sana apa sih? Kalau cemil, Keripik ada gak? keripik ya karena mereka bisa beli juga Bisa gitu dari beli. luar kan gitu. Jadi narnya udah percampuran juga gitu. Cuman Di kalau- Sungai Utik ini mungkin kerupuk basah. kerupuk basah Ah, banyak juga. iya. Sungai itu termasuk banyak sih pilihan-pilihan snack gitu kan, pilihan gitu. Tapi kalau kayak di Mentawai, mereka lebih ke makan yang apa ada aja gitu ya, gitu. Apa yang disediakan gitu. Kalau misalnya lagi ada tamu datang bawa makanan, mereka makan gitu. Tapi kalau nggak ada ya mereka berburu atau hasil di kebun ada apa aja gitu. Iya. Oh menarik juga ya. Memang Iya. cukup lah ya. Iya, dia cukupnya memang ya, gitu. Prinsip cukup itu yang. Gue mau nanya dah. Nah, Gue kan concern di bidang parenting ya sekarang ya. iya. Karena gue udah punya anak juga. Nah di sana tuh banyak anak. Ya, Kok aneh ya? apa secara jumlah atau nih Pak? Satu keluarga, satu kakak tuh banyak anak. Mostly banyak sih gitu. Berapa? Kalau di Badu waktu itu ayah Sapri tuh ada mungkin 6 anak-anaknya gitu. Kalau Paling di- banyak tuh. Di Mentawai juga biasa 5-an ke atas sih, mostly ya gitu yang aku keluarga yang aku deket gitu. Gimana sih di sana tradisi pernikahannya Pak? Beda-beda Pak gitu. Cuman aku kalau pernikahan aku belum melihat langsung gitu ya. Cuman ya mungkin ya festif sih banyak ada hewan yang dikorbankan gitu kan. Kalau di Mentawai kan babi gitu untuk blessing juga ke leluhur gitu kan. Nanti makan bareng. Jadi sebenarnya kurang lebih kayak mirip kita pernikahan acara pernikahan biasa sih sebenarnya gitu. Cuman mungkin ada peran ritual yang connecting sama roh leluhur gitu kan. Resepsi berarti ada juga gitu, ngundang orang-orang gitu. Kalau di resepsi ya tapi di desa itu aja sih di rumahnya gitu. Yang Maksudnya hal ngundang kecil. banyak orang gitu. Ngundang orang banyak juga gitu. Ada Keluarga-keluarganya. Perilaku orang-orang di sana yang kayak perilaku di sini. Dikomentarin makanan kita. Pudingnya kurang manis. Enggak sih, Nggak ada ya? mungkin enggak gitu. Nggak ada ya? Tapi kalau gosip-gosip ya itu manusiawi sih, pasti Manusiawi. ada lah gitu gosip-gosip yang di keluarga ini mestinya gitu. Kita lupa nanya itu, Inka. Bahasa. Dari tadi ngobrol sama Oh, iya. Baduy, Mentawai itu bahasanya Iya, bahasa apa, Pak? bahasanya apa? Kalau Baduy kan Sunda ya Pak. Gitu. Berarti bisa Sunda. Bisa Sunda. Terus gimana? Ya bahasa Indonesia gitu. Dia menyampaikannya pakai Sunda. Campur Sunda Indonesia gitu dan aku masih bisa ngerti tapi nggak bisa ngomong gitu kan. Oh, Mostly. apa yang lu dengar dan lu inget omongan bahasa Sunda? Ya maksudnya kayak hal-hal kecil kayak dia di sana gini-gini atau apa. Yang kayak apalah yang penting-penting aja gitu kan. Tapi kalau di Mentawai itu kan memang bahasa asing ya. Maksudnya nggak ada Melayunya sama sekali kan. Secara roots mereka juga kayak nggak ada hubungan sama Melayu gitu kan. Setauku. Jadi benar-benar asing gitu bahas secara Asing bahasa. itu gimana, Pak? Misalkan kalau Sunda kan mungkin masih ada yang mirip-mirip Melayu dan ada beberapa kata yang masih kayak Indonesia Iya, gitu kan. Nah kalau di Mentawai itu benar semua tuh benar nggak ada yang bahasa Indonesia sama sekali gitu. Padahal di Sumbar ya, beberapa Sumbar. Sumba tapi kan Melayu beda ya. beda pulau ya. kan dan secara roots mereka nggak ada hubungan sama Minang gitu. Seasing apa emang? Gitu. Ya misalnya ayam gitu, ayam kalau Sunda apa ya? Ayam. Hayam. Ayam. Pakai Ayam, H. iya masih ada similarities kan. Oh, iya. Kalau di sana Oh, tuh, sana enggak gogo. Gogo. Ada kayak gogo. Gogo. Oh gitu. Iya. Jadi benar-benar beda banget gitu dan itu yang membuat aku harus belajar sedikit adaptasi dan akhirnya mau harus belajar gitu. Walaupun belum lancar ya gitu. Kalau saya mau makan dong apa? Anan kukop gitu. Aku mau makan gitu. Oh, sejauh itu ya. Jauh gitu. Anan kume, aku mau pergi. Tapi ada satu kata yang fun fact aku baru nemu ternyata ada satu kata yang semua Indonesia tuh sama sampai ke Hawaii, Polinesia. Apa itu? Mata. Mata. Oh ya? Ya di Hawaii tuh juga mata tuh mata gitu. Itu satu kata yang kita connecting kita gitu. Ternyata kita ada dari secara antropolog itu memang ada satu roots kan gitu. Oh gitu. Itu Austronesia Di katanya. Hawaii bilang mata-mata. Mata, gitu. Tidak Mata itu lain lagi. Mata apa sih, Pak? Atau apa sih haka ya tuh? Mata apa sih? Mata. Mata kan? Mata ya mata. Ai. Iya. Iya. Bahasa Inggris ai kan? Iya. Terus kalau di Hawaii? Mata aja gitu. Yang bahasa Polinesia secara umum mata sih setahu aku gitu. Oh. Gitu. Maka di Moana kan ada lagu Loi mata matangi matamu yang berbinar gitu. Oh, dia beneran Gitu. mata ya artinya Mata, ya.
kalau nonton Moana. Oh, iya aku Gitu. nonton juga tuh Moana. Ya gitulah sih, kayak ternyata kita masih ada satu hubungan yang walaupun beda-beda ya gitu. Menarik. Kadang-kadang kan kalau ke wilayah tuh ada ya kata-kata peribahasa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Suka ada mitos-mitos, pamali atau pamali ya bahasa kita mah ya. Itu pernah nggak suatu mitos yang lu rasakan gitu yang sebenarnya dia nggak boleh tapi ternyata kejadian sesuatu gitu atau apa deh mitos-mitos yang pernah lu temui? Mungkin kalau kejadian langsung tuh di Baduy ya, kayak kalau di Baduy kan nggak boleh foto yang tadi ceritakan. Jadi waktu mungkin yang kedua kali ke sana, pas menuju ke dalam tuh aku motret dan aku nggak tahu kalau itu udah masuk wilayah dalam gitu kan. Tapi aku kayak karena nggak tahu aku foto-foto aja gitu. Terus baru kasih tahu sama temenku yang guide gitu, nggak boleh ini udah dalam. Oh yaudah baru masukin lagi kamera kan. Pas pulang, aku cek semua file aku yang masuk wilayah dalam itu kayak blur semua gitu. Ya mungkin cuaca, mungkin ada gerakan asap, gitu kabut ya. atau apa, tapi kayak literally semua foto itu blur kayak ada yang halangin. Silakan teman-teman percaya atau enggak percaya. Cuman itu kejadian di aku. Bisa jadi. Dari hal itu aku jadi memang ada dan aku hormati gitu kayak sesuatu misteri itu sih. Tapi kadang-kadang nih ya di wilayah adat pun seringkali yang mitos-mitos kayak gitu tuh udah mulai ditinggalin juga ya sama anak-anak muda. Kadang-kadang suka dibilang kuno lah, apalah gitu ya. Nah menurut lu sendiri gimana sih cara? Sebenarnya kan kadang-kadang mitos-mitos itu bagus juga ya buat melindungi alam dan lain-lain. Kalau menurut Bang Kiki sendiri, gimana ya kita sebagai anak muda gitu ya untuk mempertahankan mitos-mitos itu gitu. Kadang-kadang kan itu menjadi hal baik juga ya di kita. Perlu dihilangkan apa enggak mitos? Iya. Ya, enggak sih. Gimana ya? Aku juga bukan dari background orang tradisional ya. Cuman sekarang pergerakan itu memang mulai pengetahuan tradisional itu mulai diakui gitu. Ternyata benar sesuai sains itu. Misal gitu kan, kayak kan kalau di masyarakat kan sering bilang, roh-roh itu pohon-pohon itu berbicara. Itu sering kan kita dengarkan. Karena kalau kita dari perspektif urban kan, apa sih pohon mana bisa hidup gitu kan. Sampai akhirnya tahun 2015 ada ilmuwan Susan Simard, dia meneliti tentang jamur-jamur di bawah pohon, mycorrhizal gitu kan. Dan di penelitian itu dia melihat ternyata jamur-jamur ini saling menyambungkan antar pohon gitu kan. Dan pohon-pohon yang gede, yang udah tua, itu memberi nutrisi ke pohon-pohon yang kecil. Dan kalau misalnya ada bahaya datang, misalnya ada pohon satu yang ditebang gitu kan, dan dia memberi sinyal bahaya sama pohon yang lain, ini ada kayak semacam warning gitu, warning sinyal. Dan di penelitian dia akhirnya bilang, ternyata pohon tuh hidup dan berkomunikasi dan intelijen gitu. Dan ternyata masyarakat adat benar gitu. Dan itu dari penelitian itu akhirnya mulai populer kan. Mulai diakui ternyata pengetahuan yang roh itu atau roh pohon itu memang ada. Gitu. Dan itu mulai gitu. Iya, gue dengar omongan siapa ya, ini masalah tentang mitos. Mitos itu ada sejak lama. Contohnya misalkan mitos jangan ke tempat ini, misalkan di gunung nih, jangan ke tempat ini karena berbahaya, takut ada setan lah, takut ada binatang buas, takut ada apa. Nah, seiring berkembangnya zaman dan teknologi dan pengetahuan, lama-lama mitos itu mulai terkikis. Lama-lama why-nya tuh sering diungkapin. Kenapa emang? Kalau jawabannya tidak rasional, kadang-kadang kita suka menembus batas itu. Benar. Nah, terkadang mitos itu dijaga, memang harus ditakut-takutin biar orang-orang tidak kesini, karena biar alam ini hidup dengan caranya sendiri. Benar. Makanya ada kutukan kecerdasan tuh. Semakin orang cerdas tuh sebenarnya kutukan tuh. Benar. Dan itu dipercaya di Baduy. Iya kan? Kayak keblinger istilahnya mereka kalau Baduy dalam. Makanya mereka nggak boleh sekolah pendidikan formal ya. Karena ada kepercayaan mereka tuh kalau misalnya orang terlalu pintar bisa memperdaya orang. Betul. Which ya benar gitu. Ilmuwan bisa, kalau kita ilmu kan cuma tools ya. Tapi tergantung kitanya kan. Gitu. Dulu tuh ada cerita ini legend tuh dari luar negeri nih. Jadi ada satu kampung terus nyembah pohon. Dulu belum ada Islam, Kristen belum ada nih, nyembah pohon nih. Terus dia nyembah, ada satu tukang gali tambang datang. Ngapain lu nyembah pohon gitu? Pohon lu mana? Matahari katanya. Akhirnya dia bergeser ke matahari, terus dia manggil teman-teman, nih pohonnya bisa dijual, kita tebang. Itu Pak, definisi bahwa sebenarnya kita memang bingung harus seperti apa gitu. Iya. Di satu sisi mitos itu memang benar dengan keyakinannya sendiri, di satu sisi
bagi orang yang critical thinkingnya jalan, mungkin akan menemukan ini jawabannya harus rasional nih di kepala gue. Kalau nggak rasional, gue nggak akan percaya. Gitu. Benar-benar. Nah, keseimbangan itu yang harus cari jalan tengahnya. Makanya ada istilah hal yang lo tidak tahu bukan berarti tidak ada. Nah itu. Benar. Itu. Sebenarnya itu spiritual tapi tetap kritis. Nah itu. Tetap di tengah-tengah gitu. Betul. Menurut aku pun ya kalau kita terlalu spiritual pun nanti kita juga bisa kehilangan secara realismenya gitu kan. Tapi kalau kita terlalu logika juga kita menghilangkan rasa cukup itu sendiri. Jadi memang harus tengah-tengah gitu. Betul. Gitu. Makanya jangan pinter-pinter Kak. Ih, serius gua. Nomor satu berapa? 2. Ya, salahin. Enggak gitu ya. Kalau ada pesan yang disampaikan oleh Kiki seorang traveler tradition. Nah, ya sebutnya apa sih? Apa ya? Storyteller lah. Storyteller yang sering berkunjung ke pelosok-pelosok masyarakat adat. Kalau ada satu pesan yang mau disampaikan ke khalayak, terutama anak muda, terutama yang sudah berilmu. Ya, apa? Dengarkan pesan-pesan leluhur. Maksudnya mereka udah mengetahui segalanya gitu kayak. Bahkan kayak bumi yang sedang tidak baik-baik ini saja sebenarnya mereka sudah tahu kalau misalnya ada sesuatu yang kita berlebihan pasti merusak gitu kan. Ya contohnya aja lah gitu kan. Misalkan ada istilah kayak kalau kita menghancurkan hutan, roh-roh marah akan ada bencana gitu kan. Dan ternyata sekarang kita baru mengetahui kalau kita merusak hutan ada emisi karbon gitu kan. Dan itu bisa merusak bisa bikin bencana di sekitar gitu kan. Ya kalau kita memperdebatkan mana roh atau karbon. Itu gak akan habis debatnya gitu kan. Tapi pesannya sama gitu. Dan mungkin kita sebagai masyarakat urban tuh coba mendengarkan pesannya saja tanpa dengan judgmental thinking dulu gitu. Dengan rasa aja dulu gitu. Kuatkan rasa. Tapi bukan berarti kita menghilangkan logika juga gitu. Dua-duanya bisa hidup seimbang kok. Dan pengetahuan modern dan tradisional tuh juga gak bermusuhan. Bisa hidup berdampingan. Tergantung kita gitu. Menurutku gitu sih. Pesan leluhur tuh benar. Ternyata. Benar ya. Yang tradisional dan yang modern juga sebenarnya bisa kawin ya. Bisa. Kayak ini nih misalnya kain ini dari Dekiban ini. Oh iya, dari Dekiban ini dari tenunnya Sadap. Bagus ya. Jadi pengetahuan tradisional menenun bisa jadi sampai kota jadi estetika ya. Iya, estetika benar. Nah, Bang Kiki, lu kan sering ke wilayah adat nih. Sebenarnya yang tadi dijelasin tuh soal sebenarnya masyarakat punya hubungan erat ya dengan wilayahnya. Nah, gimana sih mereka itu mengelola wilayahnya ini, mengelola wilayah adatnya gitu? Mengelola, mungkin kalau mengelola tuh terbanyak detailnya gitu ya. Cuman secara general bagi banyak masyarakat adat itu, mereka nggak pernah misahkan alam dengan manusia gitu loh. Dan itu termasuk tanah ya gitu ya. Karena apa yang terjadi dengan tanah akan terjadi kepada tubuh kita sendiri gitu. Itu bagian dari roh kita gitu kan. Makanya kalau waktu itu kemarin aku baru saja dari Labuan Bajo. Ada cerita menarik sih dari namanya Kak Lis, dia aktivis pangan. Dia membuat kayak macam kebun permaculture lah gitu di dekat Labuan Bajo kan. Dan pas aku tanya kenapa kakak bikin ini gitu kan. Alasannya gini, karena di Labuan Bajo itu udah banyak generasi muda yang ngejual tanah dengan gampang gitu kan. Karena tapi bagi aku kalau kita ngejual tanah semuanya hilang, cerita leluhur, hutan juga hilang, makanan-makanan, tanaman obat itu kan dalam tanah gitu kan, maksudnya dalam ruang itu kan. Ya mungkin bagi orang kota tanah tuh cuman properti ukuran aja bisa dijual kapanpun kan. Tapi bagi kita leluhur kita tuh tanah tuh kehidupan kita gitu. Dan ya kalau kita jual tanah, kita cerita hidup kita juga hilang gitu kan. Dan itu aku baru ngeh gitu. Maksudnya masyarakat adat tuh melihat tanah tuh lintas waktu ya, nggak cuma untuk tentang masa lalu, masa sekarang, tapi juga untuk generasi kedepannya gitu. Gitu. Dan itu yang kita di kota kan kita lihat tanah tuh ya oke cuman properti ukuran doang gitu kan, kosong gitu kan. Padahal sumber kehidupan. Tapi enggak gitu. Itu kehidupan kita tanah itu. Makanya semakin kita kehilangan tanah, kehilangan ruang, ya semakin banyak kehidupan yang hilang juga sebenarnya gitu. Dan sebenarnya tradisi mereka juga ya lahir dari tanahnya. Benar. Juga ya. Nah, ada riset menarik juga dari NGO di luar, Terra Lingua namanya. Jadi dari riset mereka itu budaya dan tanah tuh berbarengan gitu. Jadi kayak karena budaya itu lahir karena kayak alam yang memberikan arah untuk budaya itu lahir. Jadi penafsiran dengan daerah mereka gitu kan. Terus dari riset mereka itu di seluruh dunia ya gitu, daerah-daerah yang kepercayaannya mulai hilang dan
bahasa ibunya hilang atau kepercayaan dikurangi gara-gara banyak faktor gitu. Tanahnya biodiversitas tanah juga hilang gitu. Tanah juga mulai maksudnya hutannya mulai hilang, banyak dijual gitu kan. Ternyata aku baru nyadar dari riset itu budaya itu elemen penting untuk menjaga alam gitu. Bukan hanya sekedar pakaian adat yang kita perform di festival. Tapi budaya itulah penafsiran dari alam itu dan gak bisa terpisahkan gitu. Iya benar-benar. Karena ritual tradisi ya dari masyarakat ya karena dia biasanya tergantung ya. Orang pesisir adatnya seperti ini, orang gunung adatnya seperti ini, karena ya itu semua lahir dari penafsiran alamnya gitu kan. Dan yang sedih adalah sekarang banyak konflik-konflik dan akhirnya masyarakat terpaksa kehilangan tanah-tanah ini. Benar. Iya, kayak kasus Rempang ya, akhirnya mereka terancam lah ya. Iya. Karena kalau kita kehilangan tanah pasti itu udah pasti budaya juga hilang gitu. Nggak mungkin kayak misalnya oke kamu hutannya kita ambil, kamu kesana nanti teruskan tradisi di sana. Nggak mungkin karena tradisi yang situlah yang membentuk budaya itu gitu di masyarakat adat gitu. Itu kan terjadi karena memang tidak ada legalitas yang resmi. Benar. Dalam tahap administrasi dan pencatatan tuh. Exactly. Makanya kalau misalnya ada validitasnya, itu kayaknya kemungkinan tanah-tanah itu dirampas tuh kecil tuh kemungkinannya. Makanya ada podcast ini, Pak. Masuk. Sebagai edukasi bahwa legalitas tanah adat itu memang penting. Itu pengakuan penting. dan perlindungan masyarakat adat terkait wilayahnya juga. Exactly. Gitu. Karena apa yang terjadi di masyarakat adat akan terjadi ke kita juga, Pak. Itu udah pasti. Iklim, contohnya progresif iklim. Kan banyak karena ruang yang hilang kan. Gitu. Tanaman-tanaman endemik, ya ikan-ikan Juga. gitu. Nah, terima kasih banget nih Mas Kiki selesai. untuk yang Masih betah ya? Masih sih, banyak membahas. Tapi apa? gimana Bang Dandi? Apa ada yang belum disampaikan nggak? Enggak sih, tadi cukup kalau di aku. Tapi kalau ada pertanyaan bebas sih. Nggak apa-apa. Kalau misalkan ada yang mau di-share atau ada poin yang belum disampaikan, sampaikan aja gitu. Untuk para Kayak cukup. Maksudnya tadi yang poin yang tradisional dan modern itu bisa berbareng tuh udah udah cukup kok. Kalau gue lihat Instagram Kiki Tube ini banyak banget masuk ke pedalaman-pedalaman. Itu artinya bahwa kalau kita mau ke sana sebenarnya aksesnya ada ya, Pak? Ada. Tinggal mau aja atau enggak kok gitu. Di mana gitu. kita bisa nyari Biasanya aksesnya? gimana tuh? Mungkin kalau kayak Baduy mungkin banyak ya bertebaran open trip gitu kan. Dia tinggal bisa search aja langsung di Instagram. Bahkan dia mau tahu juga sih gitu. Tapi biasanya suka takut orang-orang tuh ya. Iya. Kayak misalnya temanku kan, kalau aku pergi-pergi karena kerja ya, tapi mereka tuh kalau misalnya aku lagi share lagi ke Papua, lagi ke pedalaman, kok mau sih gitu, kayak gitu, kok mau sih, lu nggak takut di sono dia papain gitu. Iya, maksudnya tidak resmi ya, maksudnya perjalanan tidak resmi itu, berarti perorangan. Iya, misalnya kayak gitu, misalnya ada aja sih stigma negatif ya dari kita orang-orang urban ke sana. Thank you pop culture. Ya maksudnya kayak ini juga obrolan aku dengan temanku Tita, dia jurnalis. Aku tahu. Tita Awe. Kan dia bahas banyak jurnalis bahas tentang mitos dan sains gitu. Yeah. Dia bilang kayak ya dosa terbesar kenapa kita kayak menstigma negatif ke tradisi masyarakat adat gitu dan konsep roh dan segala itu gara-gara film-film horor gitu. Gitu kan. Maksudnya kita selalu dengan film horor kayak Jawa atau kejawen atau apa tuh. Horor tuh bakal ada sesuatu. Padahal itu sesuatu yang sakral gitu. Bahkan kayak konsep roh di berbagai kepercayaan itu, roh tuh ada banyak yang baik gitu dan itu tetap butuh. Tidak mengerikan itu gitu. Iya, malah bantu ya biasanya. Malah membantu gitu. Dan sebenarnya dari dulu kan banyak film-film horor kan juga kayak kalau di tribe suku-suku pedalaman itu kan kayak makan orang atau apa itu kan gara-gara Hollywood juga gitu kan. Dan akhirnya kebawa stigma sampai sekarang. Jadi kita butuh kritis sih sama apa yang kita tonton juga gitu. Betul, jangan terlalu gampang percaya ya. Benar. Kayak film Susana, nonton gak film Susana dulu? Bukan yang film bioskop ya? Yang dulu banget. Nonton. Susana kan itu adegannya adalah dia ngeborong tukang sate. Iya. Bang beli sate 100 tusuk. Orang-orang mikirnya, wah Susana nih ngeborong sate udah pasti setan. Bisa jadi dia bantu UMKM, Pak. Iya kan? Itu bentuk bantu UMKM. Oke, ini menarik, bisa ya, menarik. Iya juga sih. Gue belum pernah mikir sampai segitu. Iya, orang ngelihatnya bau serem nih. Itu satenya diborong 100 buat siapa ya? Padahal dia bantu UMKM itu. Dan tukang satenya apa? Kabur. Berarti nggak siap sukses, Pak. Oh iya. Nah, kan daun, dibayarnya daun. Apa? Dibayarnya daun. Nah, kalau si tukang satenya punya kritikal tinggi, harusnya apa ini gitu? Poinnya adalah jangan sampai tiap kita nonton film tuh
hanya terhanyut doang. Benar. Tapi perlu kita kritisi. Exactly. Harus Gitu. kritis ya. Keren nih Kiki Gitu. Tube. Thank you. Buat teman-teman semua yang mau ngikutin kegiatan Kiki Tube bisa di searching Instagramnya Kiki, Dan subscribe langsung ke channelnya YouTube Sabda Bumi. YouTube Oh, Sabda Sabda Bumi, Bumi. ya. Dan juga Instagramnya Kiki Tube. Untuk teman-teman semua yang mau nanya, Bang gimana sih kalau akses mau ke sana? Langsung aja DM dia, DM Kiki, nanti akan Kiki diemin, ya. Iya. Teman-teman semua, Like aja like. Ya, like ya. Enggak lah, balas kok, tenang. silakan. Terima kasih untuk Sobat Adat. Semoga insight-insight yang diberikan oleh Kiki Tube ini bisa membangun khasanah pemikiran tradisional dan wawasan tentang Iya, spiritualitas yang selama ini kita junjung tinggi. Rasa yang kita hilang. Yes. Kembalikan rasa itu kembali. Ya, terima kasih sudah menonton. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan share konten ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Thank you. Bye. Thank you.